Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang nilai mutlak dalam mata kuliah Kapita Selekta Matematika. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Aprila Taopan, yang kedua saya sendiri Dies Nilia Bella Wajalagu, yang ketiga Herlian Octavia, yang keempat Ivona Lydia Mendes, yang kelima Maria Yasinta Pida, dan yang keenam Wiwin Apriska Kartini Ujuan. Kami adalah mahasiswa program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 4. Yang pertama, pengertian nilai mutlak. Nilai mutlak merupakan bilangan dengan nilai yang sama dari panjang atau jarak dari titik asal atau titik nol dalam koordinat dan selalu bernilai positif. Nah, simbol untuk nilai mutlak yaitu dua garis lurus, seperti ini. Selanjutnya, berdasarkan pengertian nilai mutlak yang tadi, yaitu bilangan dengan nilai yang sama dari panjang atau jarak dari titik asal atau titik nol dalam koordinat dan selalu bernilai positif, mari kita perhatikan garis bilangan berikut ini. Nah, di sini kita lihat bahwa jarak dari 0 ke negatif 3, yaitu 3 satuan ke kiri. Kemudian, jarak dari 0 ke 3 memiliki jarak yaitu 3 satuan ke kanan. Karena dari pengertian nilai mutlak tersebut bahwa nilai mutlak adalah jarak dari titik asal atau titik 0 dalam koordinat dan selalu bernilai positif, maka mutlak dari negatif 3 adalah 3 dan mutlak dari 3 yaitu 3. Yang kedua, sifat-sifat nilai mutlak. Sifat nilai mutlak. Sifat yang pertama yaitu mutlak A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Sifat yang kedua yaitu mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B. Sifat yang ketiga yaitu mutlak A ditambah B lebih kecil sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Sifat yang keempat yaitu mutlak A dikurangi B lebih besar sama dengan mutlak dari mutlak A dikurangi mutlak B. Sifat yang kelima yaitu mutlak X sama dengan A. Maka X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Sifat yang keenam yaitu mutlak X lebih kecil dari A, maka negatif A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. Sifat yang ketujuh yaitu mutlak X lebih besar dari A, maka X lebih kecil dari negatif A atau X lebih besar dari A. Sifat yang kedelapan yaitu mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Sifat yang kesembilan yaitu mutlak X lebih kecil dari mutlak Y sama dengan X kuadrat lebih kecil dari Y kuadrat. Selanjutnya, sifat-sifat nilai mutlak tidak berlaku untuk sifat penjumlahan ataupun pengurangan. Artinya, mutlak A ditambah B tidak sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Ini juga berlaku untuk pengurangan, di mana mutlak A dikurangi mutlak B tidak sama dengan mutlak A dikurangi mutlak B. Mengapa demikian? Mari kita lihat pada contoh berikut ini. Nah, di sini mutlak 5 ditambah negatif 6 sama dengan 1. Kemudian mutlak 5 ditambah mutlak negatif 6 sama dengan 11. Nah, kita lihat bahwa hasilnya berbeda, maka sifat
nilai mutlak pada penjumlahan tidak berlaku. Dan mutlak 2 dikurangi 3 sama dengan 1. Sementara mutlak 2 dikurangi mutlak 3 sama dengan negatif 1. Nah, di sini kita lihat hasilnya berbeda, maka sifat nilai mutlak tidak berlaku pada pengurangan. Baik, selanjutnya tentang persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak yaitu suatu nilai mutlak dari sebuah bilangan yang dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik nol pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Nah, persamaan itu sendiri ditandai dengan menggunakan tanda sama dengan, seperti pada slide yang ditampilkan. Baik, selanjutnya mari kita perhatikan contoh tentang persamaan nilai mutlak. Misalkan nilai mutlak dari 5 yaitu 5, kita dapat notasikan dengan nilai mutlak dari 5 sama dengan 5 seperti ini. Nah, kita perhatikan pada garis bilangan yang terdapat pada slide, kita dapat lihat bahwa jarak dari titik 0 ke 5, ke positif 5 maksud saya, yaitu 5. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa nilai mutlak dari 5 yaitu 5. Nah, selanjutnya untuk nilai mutlak dari negatif 5 yaitu 5. Kita dapat menotasikannya seperti ini. Sama juga kita lihat pada garis bilangan yang tertera pada slide, kita bisa melihat bahwa jarak dari titik 0 ke titik negatif 5 sama juga yaitu 5, sehingga nilai mutlak dari negatif 5 yaitu 5. Baik, selanjutnya mari kita perhatikan beberapa contoh soal yang diberikan. Untuk yang pertama, mutlak dari 4 kurang 5 sama dengan, kita operasikan dulu 4 dikurangi 5 itu kita dapat mutlak dari negatif 1. Sehingga mutlak dari negatif 1 itu sama dengan 1. Selanjutnya, 2 ditambah 3 dikali mutlak negatif 2 sama dengan mutlak 8 dikurangi 9 ditambah mutlak 7 dikali negatif 6. Sama dengan, kita operasikan dulu nilai mutlaknya. Kita lihat 2 ditambah mutlak dari negatif 2, yaitu 2. Jadi 2 ditambah 3 dikali 2 dikurangi 8, mutlak 8 dikurangi 9, kita dapat mutlak negatif 1. Ditambah dengan mutlak 7 dikali negatif 6, kita dapat mutlak negatif 42. Lalu, sama dengan 2 ditambah dengan 6, 3 kali 2 itu dapat 6. Lalu mutlak dari negatif 1 sama dengan 1 kita kalikan dengan simbol negatif di depannya sehingga kita dapat lagi negatif 1 ditambah dengan mutlak negatif 42 yaitu dapat 42. Sehingga kita operasikan 2 ditambah 6 dikurangi 1 ditambah 42 kita dapatkan hasilnya itu 49. Baik, selanjutnya kita perhatikan contoh yang ketiga yaitu mutlak X sama dengan 10. Untuk penyelesaiannya, kita harus mengingat bahwa mutlak X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0 dan X sama dengan negatif X jika X lebih kecil dari 0. Maka untuk penyelesaiannya, kita peroleh X sama dengan 10 atau negatif X sama dengan 10. Lalu kita mengoperasikan negatif X sama dengan 10 menjadi X sama dengan negatif 10. Maka penyelesaiannya yaitu X sama dengan 10 atau X sama dengan negatif 10. Baik, untuk contoh yang keempat, mutlak X ditambah 5 sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, sebelumnya kita lihat bahwa mutlak X ditambah 5 sama dengan X ditambah 5 jika X lebih besar sama dengan negatif 5. Dan mutlak X ditambah 5 sama dengan negatif dikali X ditambah 5 jika X lebih kecil dari negatif 5. Maka, yang pertama untuk penyelesaian jika X lebih besar sama dengan negatif 5, maka kita peroleh X ditambah 5 sama dengan 1. Maka X sama dengan negatif 4. Dan untuk penyelesaian, untuk jika X lebih kecil dari negatif 5, maka kita peroleh negatif dikali X ditambah 5 sama dengan 1. Maka X sama dengan negatif 6.
Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X ditambah 5 sama dengan 1 adalah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan negatif 6. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6, negatif 4. Baik, selanjutnya untuk contoh yang kelima. Negatif 5 dikali mutlak X dikurangi 7 ditambah 2 sama dengan negatif 13. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita membuat bentuk ini menjadi bentuk umum untuk sifat-sifat nilai mutlak, sehingga kita operasikan dulu negatif 5 dikali X kurang 7 ditambah 2 sama dengan 13. Pertama kita hilangkan dulu 2 di sini dengan mengurangkan kedua ruas kanan dan ruas kiri dengan negatif 2. Maka kita akan peroleh seperti ini, negatif 5 dikali mutlak X kurang 7 ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 13 dikurangi 2. Lalu kita akan peroleh negatif 5 dikali mutlak X kurang 7 sama dengan negatif 15. Selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan negatif 5, seperti ini, negatif 5 dibagi negatif 5 dikali mutlak X kurang 7 sama dengan negatif 15 dibagi negatif 5. Sehingga kita peroleh bentuknya yaitu X kurang 7, mutlak X kurang 7 sama dengan 3. Nah, dari bentuk ini kita ingat kembali sifat nilai mutlak yaitu mutlak X sama dengan X jika X lebih besar dari 0 dan mutlak X sama dengan negatif X jika X lebih kecil dari 0. Nah, yang pertama untuk bentuk mutlak X sama dengan X, ya seperti ini. Jika X lebih besar sama dengan 0. Maka kita peroleh X sama dengan 3 ditambah 7, maka kita peroleh X-nya sama dengan 10. Nah, selanjutnya untuk X, mutlak X lebih kecil dari 0. Maka, maksud saya mutlak X sama dengan negatif X, kita lihat di sini, X kurang 7 sama dengan negatif 3, maka kita peroleh X sama dengan negatif 3 ditambah 7, kita peroleh X-nya sama dengan 4. Jadi, himpunan penyelesaian untuk soal ini, untuk soal negatif 5 dikali mutlak X kurang 7 ditambah 2 sama dengan 13 adalah 4 dan 10. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang ke-6. Soalnya yaitu mutlak 3X ditambah 5 sama dengan mutlak X tambah 1. Penyelesaiannya, nah, dengan mengingat bentuk ini, A kuadrat sama dengan B kuadrat, pertama kita ubah dulu bentuk persamaan sebelumnya, persamaan dari soal itu ke dalam bentuk A kuadrat sama dengan B kuadrat. Kita pisahkan seperti ini, lalu kita membawa bentuk yang di sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi bentuknya menjadi 3X ditambah 5 dikuadratkan, dikurangi X ditambah 1 dikuadratkan sama dengan 0. Nah, bentuknya sudah menjadi seperti bentuk yang kedua ini. Lalu kita ubah lagi ke bentuk yang ketiga. Dengan menjabarkan bentuk ini, kita mendapatkan 3X ditambah 5 dikurangi X ditambah 1 dikali dengan 3X ditambah 5 ditambah X ditambah 1 sama dengan 0. Dan selanjutnya kita peroleh 2X ditambah 4 dikali 4X ditambah 6 sama dengan 0. Yang pertama kita cari dulu nilai X dari 2X ditambah 4 sama dengan 0. Maka kita peroleh 2X sama dengan negatif 4. Maka X sama dengan negatif 4 per 2. Sehingga X kita peroleh negatif 2. Selanjutnya untuk 4X ditambah 6 sama dengan 0. Kita kurangkan kedua ruas dengan negatif 6. Lalu kita peroleh 4X sama dengan negatif 6, lalu X sama dengan negatif 6 per 4, sehingga X kita peroleh negatif 3 per 2. Maka untuk himpunan penyelesaian dari soal nomor 6 ini, kita peroleh negatif 3 per 2 dan juga negatif 2. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk definisinya sendiri, untuk setiap bilangan real X, nilai X kuadrat adalah positif atau 0 jika X sama dengan 0. Dan akar dari X kuadrat sama dengan X jika X lebih besar dari 0. Dan akar X kuadrat sama dengan negatif X jika X lebih kecil dari 0. Dan yang terakhir, akar dari X kuadrat sama dengan 0 jika X sama dengan 0.
Nah, kita lihat contoh di sini. Misalnya, akar dari 7 kuadrat sama dengan 7. Hal ini dikarenakan karena x kuadrat sama dengan x jika x-nya lebih dari 0. Kita lihat di sini bahwa x-nya itu 7, dia itu lebih besar dari 0. Maka hasilnya itu adalah nilai x itu sendiri, yaitu 7. Dan akar negatif 7 kita kuadratkan, hasilnya sama dengan negatif dikali negatif 7 sama dengan 7. Ini kita dapat dari akar, kita lihat di sini bentuknya akar x kuadrat sama dengan negatif x jika x lebih kecil dari 0. Nah, x-nya di sini negatif 7, maka dia lebih kecil dari 0. Maka bentuk hasilnya itu negatif x. Maka negatif dikali nilai x-nya itu negatif 7, maka negatif dikali negatif 7 sama dengan 7 hasilnya. Lalu secara umum pertidaksamaan nilai mutlak memenuhi sifat berikut. Yang pertama, A lebih besar sama dengan 0 dan x elemen bilangan real, maka nilai mutlak x lebih kecil sama dengan A jika dan hanya jika negatif A lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan A. Dan yang kedua, A lebih besar sama dengan 0 dan x elemen bilangan real, maka nilai mutlak x lebih besar sama dengan A jika dan hanya jika x lebih besar sama dengan A atau x lebih kecil sama dengan negatif A. Untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk dalam contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk soal yang pertama yaitu mutlak x lebih kecil dari 3. Nah, untuk contoh soal yang ini kita gunakan sifat nilai mutlak yang mutlak x lebih kecil dari A. Maka penyelesaiannya yaitu negatif A lebih kecil dari x lebih kecil dari A. Nah, untuk soal ini kita selesaikan. Yang pertama kita tulis kembali mutlak x lebih kecil dari 3. Kemudian kita selesaikan berdasarkan sifat nilai mutlak tersebut, maka didapatkan negatif 3 lebih kecil dari x lebih kecil dari 3. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, di mana mutlak 2x ditambah 3 lebih besar dari 4. Oke, untuk penyelesaian soal nomor 2, kita gunakan sifat nilai mutlak di mana mutlak x lebih besar dari A. Di mana penyelesaiannya yaitu x lebih kecil dari negatif A atau x lebih besar dari A. Nah, untuk soal ini mari kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama kita tuliskan kembali soalnya yaitu mutlak 2x ditambah 3 lebih besar dari 4. Kita selesaikan yang pertama di mana 2x ditambah 3 lebih kecil dari negatif 4. Nah, pada bagian ini kita kurangkan kedua ruas dengan 3. Maka didapatkan 2x lebih kecil dari negatif 4 dikurangi 3. Sehingga didapatkan 2x lebih kecil dari negatif 7. Sehingga x lebih kecil dari negatif 7 per 2. Selanjutnya, yang kedua kita selesaikan 2x ditambah 3 lebih besar dari 4. Nah, di sini kita kurangkan kedua ruas dengan 3 sehingga didapatkan 2x lebih besar dari 4 kurang 3. Nah, 2x lebih besar dari 1, sehingga x lebih besar dari 1 per 2. Nah, dari kedua penyelesaian soal nomor 2 ini, kita dapatkan himpunan penyelesaiannya, yaitu x lebih kecil dari negatif 7 per 2 atau x lebih besar dari 1 per 2. Oke, kita lanjut nomor 3. Untuk nomor 3, soalnya yaitu mutlak 4x ditambah 9 lebih kecil dari 6. Nah, kita lihat bentuk soal nomor 3 ini sama dengan soal nomor 1. Maka kita gunakan sifat yang sama, di mana
mutlak X lebih kecil dari A, sehingga penyelesaiannya itu negatif A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. Maka penyelesaian untuk soal nomor 3, kita tuliskan kembali soalnya, yaitu mutlak 4X ditambah 9 lebih kecil dari 6. Berdasarkan sifat yang tadi, maka bentuknya menjadi negatif 6 lebih kecil dari mutlak 4X ditambah 9 lebih kecil dari 6. Untuk itu, kita akan kurangkan setiap ruas dengan 9. Maka bentuknya menjadi negatif 6 dikurangi 9 lebih kecil dari mutlak 4X ditambah 9 dikurangi 9 lebih kecil dari 6 kurang 9. Maka didapatkan negatif 15 lebih kecil dari 4X lebih kecil dari negatif 3. Selanjutnya kita akan bagi setiap ruas dengan 4. Maka didapatkan negatif 15 per 4 lebih kecil dari X lebih kecil dari negatif 3 per 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 15 per 4 lebih kecil dari X lebih kecil dari negatif 3 per 4. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 6. Sekian dan terima kasih.